ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan dars kita dari kitab Al-Wajiz, kitab ringkas fi fikih sunnah wal kitab al-aziz, yang membahas tentang fikih sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan kitab al-aziz. Di malam ini kita memasuki pembahasan baru di halaman 177, Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Berkata mu'allif, syuhudul jumu'ati fardu 'ainin 'ala kulli muslimin illa khamsatan. Menyaksikan Jum'ah, yakni salat Jum'ah, hukumnya adalah fardu 'ain, kewajiban bagi setiap muslim kecuali 5 orang. Tidak wajib bagi 5 orang. Abdun mamlukun, yang pertama adalah budak yang dimiliki, tidak wajib baginya salat Jumat. Awim ro'atun, atau yang kedua adalah wanita, tidak wajib bagi wanita untuk menyaksikan menghadiri salat Jumat. Aw sabiyun, yang ketiga adalah sabi, yakni anak kecil, anak yang belum balik. Aw maridun, kemudian yang keempat adalah orang sakit yang berat baginya untuk menyaksikan sholat Jum'ah. Kemudian yang kelima adalah aw musafirun, tidak wajib menghadiri sholat Jumat bagi orang yang safar. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Ta'ala menyeru, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk salat pada hari Jumat, maka hendaklah kalian bersegera menuju zikrullah, yakni mendatangi salat Jumat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah perdagangan atau jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ayat ini menjadi dalil kewajiban mendatangi sholat Jumat bagi setiap laki-laki yang muslim, karena Allah Ta'ala perintahkan fas'au ila dzikrillah, sedangkan kaidah al-aslu fil amri al-wujub, asal perintah itu menunjukkan makna wajib. Kemudian dari hadis Nabi SAW, dari Tariq bin Shihab Ali Nabi SAW, qala, beliau bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Jumat itu hukumnya adalah wajib, haqqun wajibun, hak yang wajib bagi setiap muslim fi jama'atin, dalam berjamaah. Ini sholat Jumat syaratnya adalah
berjamaah kecuali bagi 4 orang. Yani bagi 4 orang ini tidak diwajibkan menyaksikan sholat Jumat. Abdun mamlukun, yang pertama adalah budak yang dimiliki. Awim mu'atun, yang kedua tidak wajib menyaksikan sholat Jumat wanita. Aw sobiyun, anak kecil. Aw maridun, atau yang keempat adalah orang sakit. Kemudian dari riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, laisa 'alal musafiri jumu'atun, tidak ada kewajiban bagi musafir untuk menyaksikan sholat Jumat. Ini adalah dalil yang menunjukkan kewajiban sholat Jumat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kewajiban ini dikecualikan untuk 5 orang. Yang pertama adalah budak yang dimiliki, yang kedua adalah wanita, yang ketiga anak kecil, yang keempat orang sakit, kemudian ditambah dari hadis Ibnu Umar, yaitu orang yang safar atau musafir. Selanjutnya, al-hathu 'alaiha, perintah untuk melaksanakan sholat Jumat, yakni al-hathu, dorongan, targhib, motivasi untuk mengerjakan sholat Jumat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man igtasala thumma atal jum'ata fa shalla ma qaddara lahu, siapa yang ia mandi, menunjukkan bahwasanya pengabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di mana perintah. Siapa yang ia mandi, kemudian ia mendatangi Jumat, lalu ia mengerjakan sholat maqdiralah, apa yang Allah telah tetapkan untuknya. Yani di sini mengisyaratkan bahasanya diperintahkan bagi kita untuk mandi kemudian berhias, sebagaimana Allah Taala perintahkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wahai anak Adam, hendaklah kalian memakai perhiasan ketika kalian hendak mendatangi masjid. Yani memakai baju yang indah, memakai wangian, dengan berjalan kaki menuju masjid, kemudian ia sholat sampai kedatangan khatib, atau imam. Ketika khatib sudah nampak, maka ia berhenti dari sholatnya untuk mendengarkan khutbah. Adapun sholat qabliyah untuk hari Jumat itu tidak ada. Tidak ada sholat qabliyah untuk di hari Jumat. Yang ada adalah sholat sunnah ba'diyah. Adapun bagi yang hadir sholat Jumat, maka disunahkan untuk mengerjakan sholat dan sholat sampai hadirnya imam. Summa ansata hatta yafrugha min khutbatihi, kemudian ia memperhatikan, yakni menyimak khutbahnya imam, atau khatib, sehingga khatib selesai dari khutbahnya. Summa yusalli ma'ahu, kemudian ia pun salat bersama imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu 3 ayyamin. Maka siapa yang melakukan demikian, diampunkan baginya apa yang diantaranya di antara Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Berarti 7 hari ditambah 3 hari menjadi 10 hari. Ini berdasarkan keumuman hadis al-hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikan itu dilipatkan sampai 10 kali lipatnya. Dan dalam usul fikih, ketika ada berita pengabaran baik dari Allah dan Rasulnya kemudian diikuti dengan sanjungan pujian, ini bermakna perintah. Jadi kita diperintahkan untuk mandi, meskipun perintah ini berdasarkan nas ada tidak menjadikan suatu kewajiban. Ada sebagian ulama berpandangan dengan hadis yang menunjukkan bahwasanya mandi itu adalah wajib bagi setiap orang yang balik di hari Jumat. Tetapi makna wajib di sini adalah istihbab. Disunahkan untuk mandi, mendatangi Jumat, kemudian mengerjakan sholat sampai datangnya khatib, kemudian ia memperhatikan sampai selesai khutbahnya, sholat bersama khatib, maka bagi yang demikian diamunkan baginya dosa, yakni dosa-dosa kecil, karena dosa besar itu harus dengan taubat.
sampai Jumat berikutnya ditambah 3 hari, yakni 10 hari. Wa anhu dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan Jum'ah menuju Jum'ah berikutnya, Ramadan sampai Ramadan berikutnya, semuanya adalah mukaffirat, penghapus-penghapus dosa. Ma bainahunna, jarak di antara mereka, antara satu salat dengan salat berikutnya, antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, mukaffirat, penghapus dosa-dosa kecil. Dikatakan idajtunibatil kaba'ir. Ini syahidnya. Diampunkan semuanya ketika dijauhi dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwasanya yang dihapuskan bukan dosa besar tapi dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa besar, sebagaimana dikatakan para ulama, maka dosa besar itu dihapuskan ketika tobat. Ya, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis, ya, dalam Riyadhus Shalihin yang antum sudah simak terkait dengan pembahasan tobat itu. Selanjutnya at-tahdziru minat tahawuni biha. Tahdzir, ini peringatan dari meremehkan, menganggap sepele dengan salat Jumat. Dari Ibnu Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya kedua sahabat ini telah menyimak atau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ala a'wati mimbari, di atas kayu-kayu mimbarnya. Ya. La yantahiyan aqwamun an wad'ihim al-jumu'at aw la yakhtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kaum-kaum, ya, mereka berhenti, yakni bertobat dari kebiasaan mereka meninggalkan Jumat-Jumat, yakni mereka tidak menghadiri sholat Jumat. Atau kalau mereka tidak bertobat, tidak mau berhenti, maka Allah akan mengecap atau menutup pintu hatinya sehingga ia tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam syarah hadisnya, Allah akan menutup hatinya, ya, sehingga Allah Ta'ala tidak akan membuka pintu hidayah hatinya. Dan apa yang disampaikan Nabi SAW ini bisa kita saksikan. Orang yang tidak menghadiri sholat Jumat itu, kita perhatikan orang itu sampai di usia tuanya, berat kakinya melangkah ke masjid. Ya. Kemudian sungguh mereka masuk ke dalam kelompoknya minal ghafilin, orang-orang yang lupa atau lalai. Jadi orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan mereka itu lalai dengan hakikat Allah ciptakan mereka. Yang Allah ciptakan mereka tujuannya adalah untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tahdzir, ancaman, ya, bagi orang yang meremehkan menyaksikan salat Jumat. Kemudian dari Abdullah, yakni yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil Jum'ah. Sesungguhnya Nabi SAW beliau bersabda kepada kaum yang mereka yatakhallafun, jadi mereka tidak menghadiri salat Jumat, ya, tertinggal atau tidak menghadiri salat Jumat. Laqad hamamtu an amra rajulan yusalli bin nas. Sungguh aku berniat, di sini disebutkan dengan laqad dengan dua taukid. Sungguh-sungguh aku berniat an amra rajulan, aku perintahkan seorang laki-laki yusalli bin nas, agar ia salat menjadi imamnya manusia, salat mengimami manusia. Summa uharriqu ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Kemudian aku pun akan membakar atas para lelaki yang mereka tidak menghadiri salat Jumat, yakni yang dibakar adalah buyutahum, rumah-rumah mereka. Dari sabda hadis Nabi SAW ini
peringatan keras bagi orang yang tidak menghadiri salat Jumat. Kemudian dari Abil Ja'ad Al-Dhamri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, man taraka thalatha jum'in tahawunan biha qaba Allahu ala qalbi. Siapa yang ia meninggalkan 3 Jumat secara berurutan tahawunan, yakni karena ia menganggap sepele, adapun karena ada uzur tidak masuk ke dalam hadis ini. Tidak salat Jumat karena ada uzur tidak masuk ke dalam ancaman hadis ini. Siapa yang melakukan demikian, taba Allah ala qalbi, Allah akan mengecap atau menutup hatinya dari menerima hidayah. Ya, ini ancaman bagi mereka yang tidak menyaksikan salat Jumat karena menyepelekan. Kemudian dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man taraka thalatha jumu'atin min ghairi uzrin kutiba minal munafiqin. Siapa yang ia meninggalkan 3 Jumat tanpa ada uzur, maka ia tercatat termasuk dari kelompoknya orang-orang munafik. Ini sejumlah nas yang cukup bagi kita sebagai peringatan agar kita tidak meremehkan untuk melaksanakan salat Jumat. Baik. Selanjutnya ikhwah, kita akan membahas tentang waktunya salat Jumat. Waktunya salat Jumat. Waktunya waktu zuhri. Adapun salat Jumat itu waktunya adalah di waktu zuhur, yakni setelah matahari condong ke arah barat. Ya. Wa tajuzu qablahu, dan terkadang boleh salat Jumat itu dilakukan sebelum masuk waktu zuhur. Ya. Ini diantara pengecualian dari keharaman salat di waktu matahari di tengah-tengah langit. Khusus untuk hari Jumat, terkadang boleh kita menyegerakan sebelum waktu zuhur. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ata hina tamilu syamsu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengerjakan salat Jumat ketika matahari sudah condong ke arah barat. Jadi menunjukkan bahasanya salat Jumat itu waktunya adalah di waktu zuhur. Kemudian dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu su'ila, bahwasanya sahabat Jabir pernah ditanya, mata kana Rasulullah SAW yusalli al-jum'ata, kapan Rasulullah SAW mengerjakan salat Jumat? Qala, lalu sahabat Jabir menjawab, kana yusalli thumma nadhhabu ila jimalina fanurihuha hina tazulu syamsu. Beliau salat Jumat, kemudian seusai salat Jumat kami pun pergi, yakni pulang ke rumah-rumah kami. Ya, kami pergi ke rumah, kemudian ila jimalina. Dalam syarah hadisnya ila buyutihim, jadi para sahabat kembali ke rumah mereka. Kemudian di sini disebutkan nadhabu ila jimalina, kami pergi menuju jimal, yakni unta-unta kami. Fanurihuha, kemudian kami pun mengistirahatkan unta-unta kami. Ya. Hina tazulu syamsu, ketika matahari bergeser ke arah barat. Nah, hadis ini memungkinkan bahwasanya salat Jumatnya Nabi SAW itu sebelum masuk waktu zuhur. Karena disebut dalam hadis, para sahabat kembali, kemudian mereka mengistirahatkan onta-onta yang disebut dalam syarahnya jimal, yakni nawadih ya. Jimal yang dimaksud adalah nawadih. Nawadih adalah al-ba'ir, yaitu onta yang digunakan untuk alladzi yustasqa bihil ma', yang digunakan untuk mengangkut air untuk menyiram tanaman. Ya. Jadi onta yang bekerja itu kami istirahatkan kapan itu? Ketika matahari condong ke arah barat. Yakni onta itu diistirahatkan ketika waktu salat zuhur. Ini menjadi dalil bahwasanya boleh sekali waktu salat Jumat itu dilaksanakan sebelum masuk waktu zuhur. Ya. Meskipun Syekh Shalih dalam Tashil al-Imam beliau memilih ya, agar kita keluar dari khilafnya para ulama untuk melaksanakan sholat Jumat itu di
di waktu zuhur. Selanjutnya kita akan bahas tentang khutbah. Ya. Perlu diperhatikan ikhwan, bahwasanya sholat Jumat itu tidak sah tanpa adanya khutbah, dua khutbah maksudnya. Ya. Ketika tidak ada dua khutbah, maka tidak ada sholat Jumat. Yakni kita laksanakan sholat zuhur. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ati qa'iman." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah pada hari Jumat dalam keadaan berdiri. Summa yajlisu, kemudian beliau duduk ya di antara dua khutbah. Duduk dengan ringan. Summa yaqumu, kemudian beliau berdiri lagi. Qala, berkata Ibnu Umar, kama yaf'aluna al-yawm, sebagaimana mereka yakni para khutbah melaksanakan di hari ini. Jadi Rasulullah SAW itu ketika khutbah dalam keadaan berdiri, ya, khutbahnya dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau duduk, ya, di antara dua khutbah sejenak, kemudian beliau berdiri kembali. Wahia wajibatun, dan khutbah itu adalah wajib. Li muwadzabatihi 'alaiha, karena kebiasaan Rasulullah SAW, muwadzabah. Yani Rasulullah SAW senantiasa berkhutbah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Wa adami tarkihi laha abadan. Dan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan khutbah sebelum melaksanakan sholat Jumat. Ini menjadi dalil bahwasanya khutbah sebelum sholat Jumat itu hukumnya adalah wajib. Maka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi Rasulullah SAW ketika melaksanakan salat Jumat, ya, beliau memulai dengan khutbah. Kemudian hadisnya sallallahu alaihi wasallam fil khutbah. Kita akan bahas tentang petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam khutbah Jumat. Bagaimana seharusnya seorang khatib itu berkhutbah di atas mimbar di hari Jumat. Karena sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tula salatir rajuli wa qissara khutbatihi ma'innatun min fikhi." Sesungguhnya panjangnya salat seseorang, kemudian pendeknya khutbahnya, ini adalah ma'innah, yakni alamat atau tanda dari fakihnya seseorang, ya. Jadi orang ketika salat Jumat disyaratkan oleh Nabi SAW untuk tidak memanjangkan khutbahnya, ya, tidak memanjangkan khutbahnya. Lalu beliau bersabda, "Fa'atilu sholata waqsurul khutbata." Hendaklah kalian memanjangkan salatnya dan ringkas atau pendekkan khutbahnya. Wa inna minal bayani sihran, dan sesungguhnya di antara bayan adalah sihran, menyihir. Ya. Nah, kalau kita lihat secara hadisnya, ikhwah, di sini Rasulullah SAW itu mentarget kepada para khutbah agar mereka memilih kata-kata yang bisa mengarahkan hati jamaah kepada apa yang disampaikan oleh khatib. Ya. Disebutkan dalam syarahnya, jadi Rasulullah SAW menyerupakan bayan dengan sihir, limailil qulubi ilaih, karena membuat hati itu terpengaruh dan condong kepada bayan itu. Ya. Jadi ketika ada orang menjelaskan sesuatu, penjelasan yang menarik itu akan membuat hati manusia itu condong kepadanya. Ya. Fal bayan yasriful qulub wa yamiluha ila ma yad'u ilaihi sahib. Jadi penjelasan itu akan mengarahkan hati, menyondongkan hati kepada apa yang diserukan oleh pemilik bayan itu. Jadi seorang khatib ketika menyampaikan khutbah, maka Rasulullah SAW mentarget akan memilih kata-kata yang membuat orang itu tertarik kepada khutbahnya. Ya, maka di sini Rasulullah SAW mengatakan wa inna minal bayani sihran. Kemudian dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu,
Beliau berkata, "Kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawati, fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan." Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat, yakni salat-salat. Yang dimaksud salat fardu 5 waktu. Fa kanat salatuhu qasdan. Salatnya Rasulullah SAW itu sedang. Jadi tidak terlalu membosankan, ya, tidak membuat lari jamaahnya. Wa khutbatuhu qasdan. Begitu pula khutbahnya Rasulullah SAW itu juga sedang, tidak membuat bosan orang yang menyimak atau mendengarkannya. Nah, ini diantara petunjuk dari Nabi SAW, baik dari sabda dan fi'liyah beliau. Kemudian dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu." Adalah Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah, maka kedua matanya memerah. Ya. Ini khutbah Jum'ah, ya. Tidak ketika menyampaikan dars, tidak ketika menyampaikan pelajaran. Wa ala sautuhu, dan meninggi suaranya. Wa ishtadda ghadabuhu, dan bertambah kemarahannya. Ya, ketika khutbah suaranya lantang dan sangat marah. Ka'annahu mudhiru jaishin, seolah-olah beliau itu sedang memberikan peringatan akan datangnya pasukan yang menyerang. Yaqulu, beliau bersabda, "Sabbahakum wa massakum." Ya, hendaklah kalian senantiasa waspada baik di waktu pagi ataupun sore hari. Ya, untuk menghadapi pasukan yang akan segera menyerang. Nah, jadi ini diantara sifat khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memerah matanya, meninggi suaranya, dan bertambah kemarahannya, seolah-olah beliau memberikan peringatan akan datangnya musuh yang menyerang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yushiru bi usbihi as-sababati fi khutbatihi inda dzikrillah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, sababah, ya, di waktu khutbahnya ketika menyebut Allah. Misalnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya, sambil mengisyaratkan jari telunjuknya. Wa du'aihi, begitu pula ketika berdoa. Misalnya, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, misalnya, sambil mengisyaratkan dengan jari telunjuk, bukan dengan mengangkat kedua tangan. Ya. Tidak dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lihat ada pengingkaran dari seorang sahabat ketika di zamannya ada khatib yang mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Walam yakun yarfa'u yadayhi illa istisqa, dan beliau SAW ketika khutbah Jumat tidak mengangkat kedua tangannya kecuali ketika istisqa. Istisqa itu meminta hujan. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Ada hadis Rasulullah SAW ketika istisqa beliau mengangkat kedua tangannya. Tetapi setiap khutbahnya beliau SAW, ya, ketika menyebut nama Allah ketika berdoa, beliau tidak mengangkat kedua tangan, akan tetapi hanya mengisyaratkan dengan satu jari. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi para khutbah secara khusus dan kepada kaum muslimin secara umum, agar mereka mengetahui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Husain bin Abdurrahman, qala, beliau berkata, ra'a Umarah bin Ru'aibah. Umarah bin Ru'aibah, beliau melihat Bishr bin Marwan. Bishr bin Marwan. Ya. Marwan, ikhwah, beliau salah satu dari Khalifah Bani Umayyah. Ini setelah Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian putranya Yazid, kemudian setelah itu Marwan. Nah, ini Bishr putranya Marwan. Bishr ini dia dilihat oleh Umar alal mimbari rafi'an yadayhi. Di atas mimbar dia mengangkat kedua tangannya. Menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disaksikan oleh sahabat. Faqala,
Lalu berkata Umar, qabbahullahu hatainil yadain. Semoga Allah Ta'ala memburukkan kedua tangan itu. Lihat bagaimana para sahabat itu memiliki ghirah, cinta terhadap sunnah Nabi SAW. Ketika ada orang melakukan kesalahan, menjadi sunnah, hatinya tidak tenang. Hatinya tidak nyaman, gelisah, marah. Ya, karena ketika sunnah itu tidak dihidupkan, dipadamkan, yang muncul adalah bid'ah. Ya. Dan apa yang dilakukan Umar itu dilihat oleh tabi'in. Ya. Pengingkaran itu harus dilihat oleh kaum muslimin agar mereka juga tahu bahwasanya ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Kalau tidak disampaikan kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak mengetahui ini sunnah atau tidak. Ya. Laqad ra'aitu Rasulullah SAW, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW ma yazidu ala ayyakula biyadihi kaza. Beliau tidak menambahkan atas perbuatannya dengan tangannya, yakni seperti ini, maksudnya mengisyaratkan dengan jari telunjuk saja. Wa asyara bi isbihi al-musabbihati, dan beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Ini yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anak, adik-adik tidak boleh berisik ya. Jangan mengganggu yang lainnya lagi belajar. Baik. Selanjutnya dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu. Anna rajulan dakhala al-masjid yawma jum'atin min babin kana nahwa daril qada. Sahabat Anas menceritakan ada seorang laki-laki, ia memasuki masjid pada hari Jumat dari pintu yang mengarah ke daril qada. Wa Rasulullah SAW qaimun yakhtub. Sedangkan Rasulullah SAW sedang berdiri, beliau sedang menyampaikan khutbah Jumat. Fastaqbala Rasulullah SAW, lalu orang itu pun menuju dan menghadap Rasulullah SAW. Summa qala, kemudian ia berkata, ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul. Ya Rasulullah SAW, harta telah binasa, jalan-jalan pun terputus, yakni karena tidak ada hujan sehingga tanah retak, merusak jalan ya. Binatang-binatang mati. Fadullah yughithna, maka berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Ya. Jadi kalau antum lihat di sini, yughithna itu fi'il mudhari'. Kenapa dia madzum? Karena jatuhnya salat setelah ada fi'il thalab. Fi'il thalab itu fi'il yang menunjukkan perintah. Fadullah yughithna, doalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Qala, ya, sahabat Anas menceritakan, farafa'a Rasulullah SAW yadayhi, lalu Rasulullah SAW pun mengangkat kedua tangannya sedang khutbah Jumat, ketika beliau diminta untuk berdoa memohon hujan. Ini dalil ketika khatib meminta istisqa, yakni turunnya hujan, maka disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Hanya ini saja. Adapun doa selain itu, maka khatib cukup mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Summa qala, kemudian setelah itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ini di antara kebiasaan Nabi SAW ketika meminta kepada Allah Ta'ala itu, ada istilah mengulang-ulang permohonannya, dan beliau memaksa-maksa kepada Allah Ta'ala agar Allah mengabulkan permohonannya. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, hujani kami. Ya. Nah, hadis ini menjadi dalil khatib mengangkat tangan ketika istisqa saja. Walam yakun sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu biyadihi sayfan wala ghairah. Wa inna ma kana ya'tamidu ala qawsin aw 'asan qabla ayat takhidal mimbar. Dan Rasulullah SAW, beliau tidak memegang pedang, ya, tidak pula selainnya, akan tetapi beliau hanya bersandar di atas kaus itu busur panah, atau dengan menggunakan tongkat,
ini sebelum beliau membuat mimbar. Ya, sebelum ada mimbar Rasulullah SAW, ketika khutbah beliau membawa tongkat atau busur panah. Ya. Walam yuhfad anhu ba'da ittikhadil mimbar. Tetapi hal ini tidak terpelihara dari beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau ada mimbar. Annahu kana yarqahu bi sayfin. Ya. Tidak terpelihara bahasanya beliau naik mimbar dengan membawa pedang, tidak ada riwayat seperti itu. Tidak ada riwayat yang sah bahwasanya Rasulullah SAW setelah ada mimbar beliau naik mimbar dengan membawa pedang, wala qausin, tidak pula membawa busur panah, wala ghairi, dan tidak pula selainnya. Ini setelah ada mimbar Rasulullah SAW tidak membawa tongkat. Ya. Adapun sebagian khutbah hari ini yang ketika khutbah dia membawa tongkat, maka ini sebenarnya tidak sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya. Kita masih melanjutkan ikhwan. Khutbatul hajah. Selanjutnya khutbatul hajah. Kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihul khutbahu wa mawa'idhahu wa durusahu bihadhihi al-khutbah allati 'urifat bismil khutbatil hajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memulai khutbahnya, mau'izahnya, nasihat-nasihatnya, pelajaran-pelajarannya dengan khutbah ini yang kemudian dikenal dengan penamaan khutbatul hajah. Yang kita akan sebutkan nasnya atau teksnya khutbah. Wa hadza nasnya. Yang ini sudah ma'ruf bagi antum semuanya. Rasulullah SAW memulai khutbahnya, "Hadi a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu." Ya. Ini khutbah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat dari surat Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian dilanjutkan lagi dari surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian satu lagi dari surat Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kemudian dilanjutkan, amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini khutbah yang dibaca Nabi SAW setiap kali menyampaikan khutbah Jumat dan menyampaikan mu'izah ataupun pelajaran-pelajaran diniyah. Ya, yang ini kemudian diamalkan oleh para ulama kita. Wa man ta'ammala khutbah Nabi SAW, siapa yang memperhatikan khutbah Nabi SAW, wa khutbah ashabihi, ia perhatikan khutbah para sahabatnya, wajadaha kafilatan bi bayanil huda wa tauhid, maka ia akan mendapati kafilah, yakni mencukupi atau penuh dengan bayanil huda, penjelasan terkait dengan petunjuk dan tauhid. Ya, kalau kita perhatikan khutbahnya Nabi dan para sahabat dan para ulama kita, ya, kita lihat isi khutbahnya itu penuh dengan hidayah dan tauhid. Wa dzikri sifatir Rabbi jalla jalali. Begitu pula menyebutkan sifat Rabb, ini Allah SWT jalla jalali. Ya. Yang ulama mengatakan di antara tujuan khutbah Jumat itu adalah untuk membuat hadirin yang hadir di waktu Jumat itu mencintai Allah SWT. Ya, maka disebutkan sifat-sifat
Allah SWT kepada jamaah, ya, agar muncul kecintaan kepada Allah SWT. Sebutkan iman-iman Allah misalnya, kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala yang telah dilimpahkan kepada kita. Wasulil imani al-kulliyati wa da'wati ila Allah. Isi khutbahnya itu mencakup usul-usul keimanan secara menyeluruh, ya, misalkan rukun iman, dakwah kepada Allah, itu isi khutbah-khutbah Nabi dan para sahabat. Wa dzikri alaihi ta'ala allati tuhabbibuhu ila khalqihi, menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang membuat nikmat itu mencintai Allah Ta'ala, ya, tuhabbibuhu ila khalqihi, ya, yang membuat makhluk itu mencintai Allah Ta'ala. Karena di antara tabiat basyariyah atau naluri manusia itu, ketika ia mengingat pemberi nikmat, ya, dia mengingat kebaikan-kebaikan seseorang, maka dia akan mencintai orang itu. Ya, bidzikril mun'im, dengan menyebutkan yang memberi nikmat itu akan membuat dia cinta kepadanya. Wa yamhi allati tuhawwifuhum min ba'sihi, kemudian menyebutkan tentang hari-hari yang hari itu membuat mereka takut dari azab Allah SWT. Akan datangnya hari kiamat misalnya, atau muqaddimatul maut, atau perjalanan setelah kematian misalnya, dari alam barzah dan seterusnya, yang membuat orang itu takut dengan hari itu sehingga ia mempersiapkan dirinya agar ia menjadi orang yang bahagia. Wal amri bi dzikrihi wa syukrihi alladhi yuhabbibuhum ilaihi, ya. Dan memerintahkan kepada hadirin untuk mengingat Allah SWT, untuk menyukuri Allah, yang hal itu membuat mereka cinta kepada Allah SWT. Fayadhkuruna min 'azamatillahi wa sifatihi wa asma'ihi. Lalu para khutbah atau jamaah, mereka mengingat keagungan Allah Ta'ala, mengingat sifat-sifat Allah Ta'ala, nama-nama Allah SWT, ma yuhabbibuhu ila khalqihi, apa yang membuatnya cinta kepada makhluknya, ya, yang membuat makhluk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'muruna min ta'atihi wa syukrihi wa dzikrihi ma yuhabbibuhum ilaih, dan memerintahkan mentaati Allah, mensyukuri Allah, mengingat Allah Ta'ala, apa yang membuat mereka cinta kepadanya, ya. Fayansarifu sami'un wa qad ahabbuhu wa qad ahabbuhu wa ahabbahu. Kemudian selesai khutbah Jumat itu, orang-orang yang menyimak khutbah, mereka pun pergi, yakni pulang selesai sholat Jumat, dalam keadaan mereka itu mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Ya, ini yang disampaikan oleh para khutbah kepada jamaah, hal-hal yang membuat mereka kemudian cinta kepada Allah dan Allah mencintai kepada mereka. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaktuba bil Qur'ani wa surati Qaf. Dan adalah Rasulullah SAW, beliau banyak khutbah itu membacakan ayat Al-Quran dan di antara surat Qaf. Surat Qaf. Sampai ada seorang sahabiah dalam Bulughul Maram itu, yang beliau mengatakan, aku menghafal surat Qaf itu bersamaan dengan khutbah Jumatnya Nabi SAW. Jadi seorang sahabiah ikut menghadiri sholat Jumat, meskipun tidak wajib bagi mereka. Dan sahabiah ini menghafal surat Qaf dari apa? Dari khutbahnya Nabi SAW. Ya. Dan antum ketahui di situ isinya adalah tentang di antaranya peringatan hari-hari kiamat. Qalat Hisham bintu Harithah ibni Nu'man. Ini yang disebutkan, ya. Berkata Hisham bintu Harithah ibni Nu'man, ma hafidtu Qaf illa min fi Rasulillah SAW mimma yakhtubu biha 'ala al-mimbar. Aku tidak menghafal Qaf, ini surat Qaf, Qaf wal Qur'anil Majid, sampai akhir ayat itu, kecuali dari mulut Rasulullah SAW, dari apa yang beliau sampaikan, ini beliau berkhutbah dengannya di atas mimbar, ya. Nah, ini menjadi dalil bahasanya Rasulullah SAW banyak sekali dalam khutbahnya itu membacakan ayat-ayat Al-Quran.
Akan tetapi kata Syekh Shalih Fauzan tidak disampaikan dalam satu khutbah. Kalau satu khutbah berapa lama ya? Panjang ya. Beliau sampaikan dalam beberapa kali khutbah tentunya. Itu yang dikatakan Syekh Shalih dalam syarah hadis. Nah, ya. Kemudian wujubul insati wa hurmatul kalam asna al khutbah. Kewajiban untuk memperhatikan, ya. Jadi jamaah diwajibkan untuk memperhatikan khutbah. Wa hurmatul kalam, dan haramnya berbicara asna al khutbah ketika khutbah. Ya. Nah ini diantara siriyah kenapa kita harus memilih masjid yang khatibnya itu apa? Amanah dalam menyampaikan ilmu. Tentu tidak lain lagi khatibnya orang yang mengikuti manhajnya salafus saleh. Bagaimana kalau kita di masjid yang khatibnya tidak mengikuti jalannya salaf? Pasti dia akan tasbut, ya, ngawur dalam berbicara. Ayat ini disampaikan, kemudian diarahkan sesuai dengan hawa nafsunya. Ketika kita menyimak, masuk ke dalam hati kita apa? Syubhat, ya. Makanya Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang imam tabi'in, murid Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lainnya, disebutkan dalam syarah Ushul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menutup telinga, ya, menutup telinga. Padahal yang disampaikan ayat Al-Quran, tetapi yang menyampaikan orang-orang yang terkena syubhat, ini tidak mengikuti jalannya salafus saleh. Karena beliau hidup di zaman fitnah, terlebih beliau hidupnya di Irak, ya, yang di sana munculnya fitnah. Beliau tutup telinga itu. Padahal beliau seorang imam. Ya, disebutkan juga dalam riwayat sang imam ini didatangi oleh seseorang. Ya, beliau ingin menyampaikan 3 atau 2 ayat. Beliau tidak mau. Ya, padahal yang disampaikan ayat Al-Quran. Beliau katakan, kalian pergi atau aku yang pergi. Kalau kalian belum menemukan agama kalian, cari. Adapun aku telah menemukan agama. Ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan hidayah, tampak bagi kita kebenaran, yakni mengikuti jalan Nabi dan para sahabat atau salafus saleh, maka tidak perlu bagi kita petunjuk selainnya. Kita tidak butuh dengan jalan-jalan yang selain. Kita dijumpai dengan jalannya para sahabat. Sebagaimana Al-Imam Muhammad bin Sirin, aku telah menemukan agamaku. Ya, ini diantara siriyah kenapa orang yang sudah belajar manhaj salaf, dia tidak mau mengambil kitab-kitab dari orang-orang yang tidak amanah dalam menyampaikan ilmu. Ya, kita hanya membaca dari kitab yang bermanfaat, yang membuat hati kita itu semakin cinta kepada Allah dan beramal saleh. Ya, baik. Ya, kita simak adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik ikhwah, kita lanjutkan. Wujubul insat wa hurmatul kalam asna al-khutbah. Wajib menyimak atau memperhatikan khutbah dan haram berbicara di waktu khutbah. Keharaman ini sesama jamaah. Adapun pembicaraan yang berjalan antara khatib dengan jamaah itu tidak masalah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ada orang masuk kemudian duduk, Rasulullah SAW tanya, sudah salat belum? Belum. Lalu Rasulullah SAW perintahkan agar dia fasal, berdiri salat. Ya. Ini terjadi pembicaraan ketika Rasulullah SAW sedang khutbah. Pembicaraan khatib dengan jamaah tidak masalah.
Ya, ini tidak haram. Yang haram adalah pembicaraan antara jamaah dengan jamaah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit, apabila engkau berkata kepada temanmu pada hari Jumat, ansit, ya. Berkata kepada temannya ansit, perhatikan. Wal imamu yakhutubu, sedangkan imam sedang berkhutbah. Niatnya baik. Dia mengingatkan temannya agar memperhatikan khutbahnya imam. Faqad laghota, maka sungguh engkau telah sia-sia. Jadi ucapanmu itu batil. Ya. Karena bertepatan dengan khutbahnya khatib. Maka ini menjadi dalil bahwasanya ya, berbicara saat khutbah itu hukumnya haram. Berbicara saat khutbah hukumnya haram. Maka kewajiban orang yang menyaksikan salat Jumat itu dia diam dan menyimak khatib. Dan tidak pula ya, melakukan aktivitas yang lainnya, misalnya zikir sendiri. Khatib ceramah dia zikir. Ya, atau misalnya bermain kerikil atau yang lainnya. Ini tidak boleh. Bimadza tutrakul Jumat. Selanjutnya, dengan apa sholat Jumat itu bisa kita dapati? Sholatul Jum'ati raka'atani fi jama'atin. Sholat Jumat itu 2 rakaat, dilakukan secara berjamaah. Ya. Faman takhallafa 'an jama'ah, siapa yang ia tertinggal dari jamaah, mimman la tajibu alaihi jum'ah, baik itu orang yang tidak wajib baginya sholat Jumat, atau kana ma'dzuran, atau ia orang yang mendapatkan uzur, sholat zuhur 4 rakaatin, maka ia sholat zuhur 4 rakaat. Jadi orang yang tidak sholat Jumat, misalnya para wanita atau anak-anak misalnya yang dalam pembelajaran sholat, atau orang yang kena uzur, orang sakit misalnya, maka ia sholat zuhur 4 rakaat. Ya. Wa man adraka raka'atan ma'al imam, dan siapa yang ia terlambat kemudian ia mendapatkan 1 rakaat bersama imam, faqad adrakal jum'ah, berarti dia mendapatkan sholat Jumat. Artinya ketika imam salam seusai 2 rakaat, maka ia cukup menambah 1 rakaat saja, karena dia sudah mendapatkan 1 rakaat bersama imam dan dia mendapatkan Jumat. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka raka'atan min salatil jum'ati faqad adraka shalah. Siapa yang dia mendapati 1 rakaat dari salat Jumat, maka berarti dia mendapati shalah. Berarti dia cukup salat 2 rakaat. Ketika dia mendapati 1 rakaat bersama imam, dia berdiri menyempurnakan salatnya, nambah 1 rakaat sehingga 2 rakaat. Tapi kalau dia tidak mendapati 1 rakaat bersama imam, misalnya dia masuk, imam sudah i'tidal di rakaat kedua, atau imam sedang tahiyat akhir, maka berarti dia tidak mendapati sholat Jumat. Kalau begitu, seusai imam salam, dia sholatnya berapa? 4 rakaat. Seperti itu. Sedikit lagi. As-sholatu qabla al-jum'ati wa ba'daha. Kita akan bahas tentang sholat sebelum Jumat dan setelah Jumat, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mari kita salat yaumul Jumat." Siapa yang mandi pada hari Jumat, summa atal Jum'ata, kemudian dia mendatangi Jumat, fa shalla ma qutirahu, lalu dia mengerjakan salat apa yang Allah tetapkan untuknya, yakni salat sampai masuknya imam ke dalam masjid. Summa ansata, kemudian ia menyimak khutbah, hatta yafrugha min khutbatihi, sampai khatib selesai dari khutbahnya.
Tsumma yusalli ma'ahum, kemudian ia pun salat bersama imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka diampunkan untuknya antara hari itu dan hari Jumat yang lainnya. Jadi Jumat itu dan Jumat lainnya. Wa fadlu thalathati ayyam, dan lebih 3 hari. Hadis ini yang telah kita sebutkan tadi ya menjadi dalil adanya sholat sebelum Jumat, tetapi bukan sholat sunnah qabliyah. Jadi sholat sunnah tidak cukup hanya 2 rakaat. Maksudnya tidak dicukupi, tidak dibatasi 2 rakaat. Sholat boleh berulang-ulang 2 rakaat, ditambah lagi sampai masuknya khotib ya. Ya ini sudah mulai jarang mengerjakannya. Kita jarang menyaksikan ada jamaah ya sholat sampai datangnya khotib. Ini jarang sekali. Tapi alhamdulillah waktu itu saya masih menyaksikan di Jakarta. Waktu saya di Bintaro, saya lihat ikhwah kita itu sambil nunggu khotib, sambil nunggu imam, saya perhatikan ikhwan kita pada sholat terus. Sampai kemudian khatib masuk mimbar baru mereka berhenti. Ya, nah, ini sunnah yang perlu kita hidupkan kembali. Cuman masalahnya kita datangnya terlambat. Khatib sudah masuk kita baru datang, berarti ya tahiyat Pak. Faman ja'a qabla al-jum'ah, lalu siapa yang datang sebelum Jumat, falyusalli ma syaa min ghairi hasri, ia boleh sholat apa yang dia mau tanpa dibatasi. Yani tidak dibatasi 2 rakaat atau 4 rakaat. Hatta yakhruja imam, dilakukan sholat itu sampai keluarnya imam. Amma ma yu'raful yawm, adapun apa yang kita kenal hari ini, kata mu'alif hari ini, bi sunnatil jum'atil qabliyah, dengan sunat sunnah qabliyah Jumat, famimma la aslalahu, ini tidak termasuk dari sunnah, maksudnya tidak ada asalnya, tidak ada sunnah dari Nabi SAW, berarti bid'ah. Yang kita saksikan hari ini ada qabliyah sebelum Jumat, itu namanya bid'ah. Ya, yang biasa kita lihat di masjid-masjid yang ada 2 azan, 2 azan yang dekat. Azan pertama, kemudian setelah itu sholat sunnah, kemudian azan berikutnya setelah imam atau khatib naik mimbar. Ya, ini termasuk yang disebutkan mu'alif tidak ada asalnya. Fa inna minal ma'lum anna Nabi SAW kana idza faragha Bilal min al-adzan aqada fil khutbah. Maka di antara yang telah jelas, telah diketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu ketika Bilal selesai dari adzan, maka beliau pun langsung mulai khutbah. Jadi tidak ada salat sunnah qabliyah Jumat. Rasulullah SAW keluar masuk masjid, naik mimbar, beliau mengucapkan salam, Bilal adzan. Setelah Bilal adzan tidak ada salat sunnah. Tapi Rasulullah SAW langsung melanjutkan khutbah. Ya. Walam yakum ahadun yarka'u rak'ataini al-batata. Tidak ada seorang pun yang dia mengerjakan sholat 2 rakaat sama sekali, tidak ada. Di zaman Nabi SAW. Artinya tidak ada dalil sunnahnya mengerjakan sholat sunnah qabliyah Jumat. Walam yakun illa adzan wahid. Di zaman Nabi tidak azan kecuali 1 azan saja. Untuk khutbah sholat Jumat itu azannya hanya 1. Abu Bakar 1, Umar 1. Kemudian Khalifah Utsman setelah Madinah penuh dengan penduduk ya, penduduknya penuh, maka beliau mengambil kemaslahatan. Ada dua azan. Azan pertama itu untuk memperingatkan kaum muslimin akan mereka bersegera mendatangi masjid. Dilakukan di mana? Di pasar. Azannya di pasar. Ketika kaum muslimin sedang sibuk, kemudian mereka menyimak azan, mereka kembali. Ya, ada yang mandi, mau bersiap diri, kemudian ke masjid. Dan jaraknya tidak dekat. Dan sepertinya di hari ini masih ada ya, yang pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh barangkali. Ya, ada ya. Di kota Mekah salah itu jaraknya azan pertama dan kedua itu lama ya. Nih Pak Haji, ada 2 azan Jumat di Mekah. 2 azan ya. Hari Jumat ada 2 azan nih di Mekah. 2 azan, tapi jaraknya panjang. Yes. Iya. Nah seperti itu ya, termasuk mengikuti sunahnya khulafaur rasyidin. Nah,
Kemudian di sini mu'allif mengatakan famata kanu yusalluna sunnah. Kalau adzan hanya satu dan setelah adzan Rasulullah SAW untuk khutbah, terus kapan mereka akan mengerjakan sholat sunnah qobliyah? Tentu ini menjadi dalil tidak ada sholat sunnah qobliyah sebelum Jumat. Sedikit lagi ikhwan. Wa amma ba'daha, adapun setelah sholat Jumat, fa in syaa shalla arba'an aw sunnatayn. Maka siapa yang ingin silahkan dia sholat 4 rakaat atau 2 rakaat. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha arba'an. Ketika salah satu di antara kalian usai sholat Jumat, maka hendaklah dia sholat setelahnya 4 rakaat. Perintah di sini di mana sunnah, ya bukan di mana wajib, karena ada sharif. Ada yang memalingkan dari wajib kepada sunnah, karena tidak ada sholat wajib kecuali 5. Ya. Ini menjadi dalil bolehnya atau sunnahnya mengerjakan sholat sunnah ba'diyah Jumat dengan 4 rakaat. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'da Jum'ati hatta yansarifa fa yusalli rak'ataini fi baitihi. Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah SAW, beliau tidak sholat setelah Jumat sampai kemudian beliau pulang, lalu beliau sholat 2 rakaat di rumahnya. Kalau jenengan sholat 2 rakaat berarti di rumah. Tapi kalau di masjid berapa? 4. Ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani juga. Baik, sampai di sini, alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk ditambahkan ilmu dan amal. Kita cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.